Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk langkah pertama kita akan membuat data perusahaan. Kali ini kita akan membuat di perusahaan manufaktur. Caranya seperti biasanya, kita create lalu kita buka pada component information, kita isikan untuk nama perusahaannya. Ya, ini adalah perusahaan dari perusahaan manufaktur, perusahaan tahu. Kita isikan namanya adalah pabrik tahu laris manis. Untuk alamatnya adalah Jalan Seroja nomor 98 Sukoharjo. Setelah itu, karena untuk informasi lainnya tidak ada, langsung kita next aja. Untuk current financial year-nya adalah tahun 2019, last month-nya kita Desember, untuk conversion month-nya juga Desember. Setelah itu kita next. Ini adalah content information-nya untuk konfirmasi dari data yang kita masukkan tadi. Nah, ini kita akan membuat akun pada perusahaannya. Lalu kita next. Kita pindah dulu untuk tempat menyimpannya. Setelah itu kita save. Lalu kita next. Kita pilih command center. Nah, ini dia, kita akan membuat account list dalam ini. Untuk sebelumnya kita akan mengatur tag kodenya dulu. Kita klik list tag kode. Kita hapus semua dan klik kanan delete. Lalu kita sisakan untuk GST dan NT. Lalu kita close. Nah, berikutnya kita akan membuat account list pada account, lalu account list, kita new, kita klik new, lalu kita buat akun sesuai yang ada pada daftar yang ada di perusahaan manufaktur pabrik tahu laris manis. Kita buat seperti biasanya dengan klik new, lalu kita isikan nomor akunnya. Untuk kita buat headernya dulu. Untuk judulnya adalah current asset. Karena pada soal kita belum ada nomor akunnya, lalu kita bisa buat sendiri. Nah, ini setelah itu kita atur tag kodenya. Setelah kita buat akun pada, kita atur tag kodenya di setup balance, di setup link account. Ini dia. Untuk salesnya adalah ini. Kita bisa gantikan dengan cash in bank. Untuk purchase account, nah untuk centangnya kita hilangin aja. Nah, untuk yang kedua adalah kita ganti dengan cash in bank. Karena pada saat terdapat keterangan bahwa jika di bawah 1 juta menggunakan cash on hand, maka nanti kita bisa ubah pada saat kita menjurnal. Tinggal kita ganti dengan cash on hand seperti itu. Ini kita isikan semua. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita bisa hapusnya dengan klik kanan delete account. Setelah kita hapus, kita akan mengisikan saldo awal
dengan klik setup balance account opening balance. Nah, ini kita bisa isikan semua saldonya sesuai yang ada pada soal, hingga pada amount di bawahnya itu nanti 0, bersaldo 0, maka itu sudah balance. Nah, untuk terakhir adalah saldonya 142 sekian, itu nanti balance. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau sudah 0 berarti otomatis balance, lalu kita klik OK. Kemudian kita membuat card list dengan cara pada card, lalu kita klik card list, kita klik new. Untuk data kita klik customer dulu, lalu kita klik new. Kita isikan nama customernya, nomor dan juga alamatnya. Ini untuk pertama ada di Sukoharjo. Untuk send detailnya, karena terminnya adalah 2/10/30, maka kita menggunakan termin in a given of day. Ini berlaku untuk data customer maupun data suppliernya nanti. Nah, untuk customer yang kedua nanti juga sama seperti ini langkah-langkahnya. Berikutnya adalah data supplier. Kita klik supplier lalu klik new. Nah, untuk supplier yang pertama itu berada di Klaten, toko serba ada. Kita pilih nomornya adalah S001, beralamatkan di Klaten. Karena ini supplier, maka nanti kita akan isikan pada buying detailnya sama, yaitu in a given of day, dengan balance dunia 30 dan diskonnya adalah 2%. Tak lupa juga untuk pajaknya yang bawah itu kita untuk frag tag kodenya NT. Nah, kita klik OK. Untuk data customer berikutnya itu juga sama seperti langkah-langkah yang tadi. Lalu untuk fragmentnya adalah NT, kita klik OK, lalu kita close. Berikutnya kita akan mengisikan saldo awal dari customer maupun suppliernya dengan klik setup, lalu balance, kita pilih customer balance dulu, kita klik untuk perusahaan yang pertama. Untuk toko, nah untuk itu kita klik saldo awal, lalu kita isikan itu sebesar 1 juta untuk customer yang pertama. Kita akan
customer yang pertama. Untuk tag kodenya kita ganti NT, lalu kita record. Oke, lalu untuk berikutnya adalah customer toko maju terus. Ini kita karena ini saldo awal, kita gantikan tanggalnya dengan tanggal 1 Desember 2019. Nah, untuk itu kita klik saldo awal. Untuk nominalnya sebesar 750.000. Nanti itu lalu kita record. Nah, congratulations, otomatis ini sudah benar data yang kita masukkan. Lalu yang kedua adalah setup balance, supplier balance. Sama seperti tadi, kita isikan datanya seperti yang ada pada soal. Nanti pada akhir akan muncul keterangan congratulations, yang artinya datanya sudah sesuai dengan neraca saldo yang kita inputkan pada balance account tadi, balance opening account tadi. Untuk supplier yang pertama atau vendor yang pertama yaitu toko serba ada sebesar 1 juta, kita klik OK. Lalu yang kedua adalah toko selalu ada, itu sebesar 750.000, kita klik OK. Nah, ini teman sudah selesai. Lalu kita berikutnya adalah kita membuat daftar persediaan. Kita klik list, lalu kita klik pilih custom list and valid names, kita pilih item, kita klik tipe, kemudian kita pilih custom yang bawahnya, kita isikan new, pada tipenya kita isikan bahan baku, lalu kita isikan bahan penolong, juga bahan jadi jika nantinya kita sudah selesai melakukan proses produksi. Bahan jadi, lalu kita OK, kita close, kita ke inventory, item list, dimana kita akan membuat daftar persediaan bahan baku maupun bahan penolong dengan cara kita klik new, BB01 ini untuk bahan baku kedelai. Karena ini bahan baku, maka nanti untuk link akunnya kita linkkan dengan IP dan inventory, karena kita tidak akan menjual bahan baku tersebut. Nah, untuk inventory kita linkkan dengan akun material, karena ini bahan baku maka inventory material. Lalu untuk item detailnya, nah pada tipe ini kita klik bahan baku. Untuk buying detailnya kita sesuai dengan data, yaitu standar costnya adalah 8.500. Untuk buying linknya itu kita isikan dengan kilogram. Ini kita klik aja in erect all, lalu kita cancel. Kita new lagi.
Ini untuk BP01 karena bahan penolong ada dua, kita buat asam cuka sama. Nah, ini bedanya adalah untuk linknya sama tadi yang kita linkkan, cuma akunnya kita ganti inventory untuk yang bahan penolong. Nah, untuk standar costnya itu sesuai, yaitu 1000 berapa itu. Nah, untuk satuannya kita gantikan mili. Kita oke in all, lalu kita cancel. Nah, untuk data berikutnya adalah BP02, yaitu untuk air kelapa. Yang data kita ganti dengan ukuran liter. Ini all, lalu kita cancel, kita close, kita isikan di count inventory untuk mengisikan saldo awalnya. Ini kita isikan kuantitasnya di counted, yaitu sebesar 40, 20, dan 30. Lalu kita sebesar 30. Nah, kita adjust, kemudian kita langsung continue, langsung kita opening balance. Nah, ini dia, kita muncul, kita unit costnya kita sesuaikan harganya. Untuk tanggalnya kita ganti tanggal 1 bulan 12 2019. Memonya kita pilih saldo awal. Nah, untuk kita sesuaikan dengan yang ada pada soal, itu 8.500. Nah, untuk akunnya kita ganti dengan akun bahan baku, persediaan bahan baku. Untuk bahan penolong nanti juga untuk persediaan bahan penolong. Untuk akunnya kita ganti dengan persediaan bahan penolong. Nah, kita bisa Ctrl R untuk kita melihat jurnalnya. Setelah itu kita klik OK. Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.